akan membahas bagian dari teori akuntansi, pembelajaran teori akuntansi, yaitu tentang piutang. Dan kali ini yang saya bahas adalah piutang tak tertagih dan analisis faktor-faktor penyebab piutang tak tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Medan. Jadi sebelum kita masuk tentang pembahasan piutang tak tertagih, kita harus membahas tentang pengertian piutang terlebih dahulu. Jadi piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Secara umum, piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lain sejumlah nilai pada saat transaksi. Menurut K.R. Subramanian dan John J. Wilde mengemukakan pengertian piutang ialah piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Dari definisi di atas, piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dalam arti sempit, piutang ialah tagihan yang dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Selanjutnya tentang jenis-jenis piutang. Secara umum piutang terdiri dari 3 jenis yaitu pertama adalah 1. Piutang usaha. Jadi piutang usaha itu merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal di sebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu dalam waktu 30 hari hingga 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar atau current asset. Yang kedua adalah piutang wesel. Jadi, tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel dalam hal ini adalah pihak yang berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Piutang wesel diklasifikasikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset tidak lancar. Piutang wesel yang bersifat lancar yang timbul akibat dari penjualan secara kredit merupakan pengganti piutang usaha yang belum juga diterima pembayarannya hingga batas waktu kredit berakhir. Kemudian yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, maka piutang lain-lain ini akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Di luar itu, tagihan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aset tidak lancar. Kemudian penilaian piutang. Secara teori, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan kas di masa mendatang. Oleh karena itu, piutang jangka pendek biasanya ditagih dalam 30 hingga 90 hari. Bunga pinjaman akan relatif lebih kecil dari jumlah piutangnya sebagai ganti dari penilaian piutang usaha pada nilai sekarang yang didiskontokan. Piutang dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih atau net realizable value, yaitu nilai kas yang diharapkan. Hal ini menjelaskan bahwa piutang usaha harus dicatat sebagai jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih. Menurut Jadongan Sijabat, piutang dagang dinilai dan dilaporkan sebesar nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan atau jumlah piutang bersih yang diperkirakan dapat diterima dalam bentuk kas. Nilai piutang bersih yang direalisasikan merupakan jumlah piutang atas penjualan kredit dikurang dengan jumlah piutang dagang yang tidak dapat ditagih. Manajemen mengestimasi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kondisi pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, dan kebijakan penagihan. Ada 2 metode yang digunakan dalam menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih, yaitu adalah pertama, metode hapus langsung atau direct write off method, dan yang kedua,
metode pencadangan atau allowance method. Dan kali ini saya akan membahas yang pertama, metode hapus langsung atau direct write-off method. Jadi, metode penghapusan langsung adalah metode penghapusan di mana perusahaan akan mencatat penghapusan piutang pada saat piutang tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala kecil yang tidak dapat memperkirakan piutang yang tidak ditagih pada tahun berjalan. Faktor-faktor atau perihal yang membuat metode hapus langsung ini dipakai adalah yang pertama itu, terdapatnya sebuah situasi di mana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode, atau khusus bagi perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang tidak dapat ditagih boleh dibilang sangat tidak material. Bisa kita lihat dari contoh berikut. Pada tanggal 19 Juli 2018, perusahaan menghapus piutang usaha atas nama PT AAA karena bangkrut sebesar 6 juta rupiah. Jadi, ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya beban kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut. Jadi, beban piutang tak tertagih pada debit, sedangkan piutang usaha pada kredit. Yang kedua adalah metode pencadangan atau allowance method. Metode cadangan adalah metode penghapusan piutang di mana perusahaan harus mengestimasi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban kerugian piutang berdasarkan estimasi tersebut pada setiap akhir periode akuntansi. Metode ini kebanyakan dipakai oleh perusahaan besar yang sudah dapat memperkirakan besarnya taksiran piutang yang tidak dapat ditagih secara akurat. Satu hal yang dapat diprediksi adalah bahwa berdasarkan pengalaman pada masa lampau selalu ada pelanggannya yang tidak bisa membayar. Namun, mengenai siapa saja pelanggannya dan berapa jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, pastinya baru akan diketahui nanti secara pasti pada saat pelanggan tertentu menyatakan tidak dapat membayar. Dengan menggunakan metode ini, besarnya estimasi atas beban kerugian piutang akan dicatat pada periode yang sama sebagaimana penjualan kredit tersebut dicatat, tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi ini diperoleh dari hasil pengamatan dan pengamalan pada masa lampau mengenai jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian, sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dibuat. Pada titik ini dalam periode penjualan, karena perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggannya yang tidak bisa membayar, maka perusahaan tidak akan mengkreditkan atau menghapus piutang usahanya secara langsung. Untuk tujuan pembukuan metode pencadangan diharuskan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena metode ini memenuhi atau sesuai dengan 1. Prinsip penandingan atau dimension principle, di mana besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih dicatat dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan dicatat. Yang kedua adalah prinsip konservasi atau the conservation principle, di mana piutang usaha dilakukan dengan membaca sebesar jumlah yang realistis dan lebih tepat sehingga mencerminkan estimasi dari pengalamannya sebesar 2% dari total penjualan kredit bersih tidak dapat ditagih lagi. Jika penjualan kredit bersih pada tahun 2019 sebesar 200 juta rupiah, maka ayat jurnal yang perlu dibuat adalah beban piutang yang tak dapat ditagih di bagian debit sebesar 4 juta rupiah
dan cadangan piutang yang tak dapat ditagih di bagian kredit sebesar 4 juta rupiah. Kemudian 4 juta itu dari mana sih? Jadi perhitungannya itu teman-teman, penjualan kredit bersih pada tahun 2019 itu kan 200 juta. Nah, itu 200 juta itu dikalikan 2% sehingga dapatnya jadi 4 juta rupiah. Lalu teman-teman, nantinya jika perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan tertentu yang tidak dapat membayar piutangnya, misalnya pada tanggal 25 Maret 2020, piutang atas nama pelanggan Pak Taehyung sebesar 1 juta rupiah dihapuskan karena pelanggan tidak dapat dihubungi lagi. Maka jurnalnya adalah cadangan piutang tak dapat ditagih di bagian debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian piutang usaha Pak Taehyungnya di bagian kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usahanya atas pelanggan tertentu, kemudian ternyata pelanggan tersebut beretikat baik dengan membayar sebagian dari piutangnya tadi. Dalam hal ini untuk mencatat perusahaan kembali dari piutang yang telah dihapus tersebut. Misalnya pada tanggal 1 April 2020 Pak Taehyung itu membayar sebagian piutang yang telah dihapus itu sebesar 500.000 rupiah. Maka perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat di atas sebesar jumlah piutang yang dapat ditagih kembali dari pelanggan tersebut saja, dan lalu mencatat hasil penagihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Nah, teman-teman, berbeda lagi jurnalnya ya, karena dia di sini Pak Taehyung membayar sebagian piutangnya kepada perusahaan, yaitu jurnalnya piutang usaha Pak Taehyung sebesar 500.000 pada debit, cadangan piutang tak dapat ditagih sebesar 500.000 pada kredit, kas sebesar 500.000 pada debit, sedangkan piutang usaha Pak Taehyung pada kredit sebesar 500.000. Nah, sekarang kita baru masuk ke pengertian piutang tak tertagih. Jadi, piutang yang tidak menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Pada dasarnya tidak dapat perusahaan yang menginginkan adanya piutang tak tertagih yang disebabkan oleh tidak patuhnya pelanggan dalam membayar kewajiban. Maka untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi calon pelanggan terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya piutang tak tertagih. Kemudian dalam kegiatan operasional perusahaan itu, beberapa piutang mungkin tidak dapat ditagih atau tidak dapat direalisasikan. Hal ini karena beberapa pelanggan tidak sanggup melunasi hutang mereka. Tidak ada suatu ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu piutang menjadi tidak tertagih. Bangkrutnya debitur adalah salah satu kemungkinan tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Sedangkan kemungkinan lain piutang tidak dapat tertagih ialah debitur melarikan diri dan gagalnya upaya penagihan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang tak tertagih. Secara umum jenis piutang tak tertagih terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama adalah kredit dalam perhatian khusus. Jadi kategori ini menunjukkan bahwa pembayaran pinjaman oleh debitur tersebut kurang lancar. Biasanya pinjaman macet dengan kurun waktu 1-2 bulan. Hal ini bisa disebabkan karena telah membayar ataupun pernah menunggak. Kemudian yang kedua itu adalah kredit kurang lancar. Jadi ini merupakan pinjaman kredit jika debitur memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi 1 masa angsuran, namun belum melebihi 2 masa angsuran. Yang ketiga itu adalah kredit diragukan.
di mana merupakan kondisi jika pinjaman masih bisa diselamatkan dan ada jaminan yang nilainya paling tidak 75% dari harga utang. Meskipun debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga, masih ada jaminan yang harganya paling tidak setara 100% dengan utang. Dan yang terakhir ini merupakan kredit macet. Jadi kredit macet ini merupakan suatu keadaan di mana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah di mana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor timbulnya piutang tak tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Medan. Jadi yang pertama itu adalah faktor internal atau bagian dalam, merupakan lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur lama. Nah, ini merupakan faktor yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Medan, di mana lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet tersebut. Dan yang kedua itu merupakan faktor eksternal atau pihak luar. Jadi beberapa pelanggan tidak sanggup melunasi hutang mereka, kemudian bangkrut debitur adalah salah satu kemungkinan tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Dan itu merupakan salah satu penyebabnya. Sebenarnya penyebabnya banyak, cuman ini merupakan salah satunya yang terdapat pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Medan. Selanjutnya itu adalah cara mengatasi atau upaya jatuh tempo dan limit kredit merupakan kegiatan yang sangat penting jika perusahaan menerapkan sistem penjualan kredit. Ini dikarenakan dua kebijakan tersebut dapat digunakan menjadi dasar untuk dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya untuk mencegah piutang tak tertagih. Selanjutnya yang kedua adalah berikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda atau biaya keterlambatan ini akan membuat pelanggan berpikir 2 kali untuk melakukan pembayaran kredit. Denda yang diberikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika mereka telat membayar utangnya. Karena semakin terlambat membayar, maka semakin bertambah banyak pula utang mereka. Informasikan tentang denda keterlambatan di awal ini akan membantu menekan transaksi yang dilakukan secara kredit. Dan upaya yang ketiga adalah lakukan follow up. Cara pertama yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan untuk mengatasi piutang tak tertagih adalah dengan melakukan follow up. Dengan melakukan hal ini, pihak yang tertagih akan segera membayar piutangnya. Dalam melakukan follow up, ada banyak caranya. Pertama, kamu bisa menghubungi pihak yang tertagih secara intens, namun tetap sopan. Kedua, kamu bisa mendatangi jika piutang yang ada belum terbayar dalam waktu yang lama. Jadi ketiga tersebut merupakan salah satu cara atau upaya mengatasi piutang tak tertagih dalam perusahaan.